Saat Allah mencipta kita manusia, anak cucu Adam, bersamaan dengan penciptaan itu Allah berikrar dengan keagungan zatnya untuk melekatkan sifat-sifat kemuliaan di dalamnya. Difirmankan itu dengan tegas dalam Al-Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-70, saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Dan sungguh aku tegaskan, demi keagungan zatku, aku sertakan dalam penciptaan anak cucu Adam itu sifat-sifat kemuliaan. Dalam bahasa letterlocknya, dan sungguh aku tegaskan, aku muliakan anak cucu Adam itu. Wa hamalnahum fil bardi wal bahr. Dan aku tetapkan umumnya mereka beraktivitas, berpijak di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan dengan sifat mulia itu, demi keagunganku, aku pilihkan rizki-rizki terbaik yang dapat mereka gunakan untuk beraktivitas kehidupan itu. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan dengan kemuliaan itu aku muliakan dan utamakan dari beragam makhluk yang telah tercipta dengan tingkatan-tingkatan keutamaan. Hadirin, untuk itulah ketika seorang anak cucu Adam terlahir, maka dengan kemuliaan ini ia terjaga dan terlahir dalam fitrah yang mulia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu membawa fitrah. Di antara fitrah ini ada 3 hal yang pokok. Fitrah kecenderungan untuk bertuhan, beragama. Untuk itulah saat ia tumbuh dewasa, ia mencoba mencari Tuhannya. Ia mencoba untuk mendekat, memenuhi kebutuhan spiritualnya. Yang kedua, al-mailu ilal haqqi, cenderung pada kebenaran. Untuk itulah dalam hati terdalam kita itu ada sifat-sifat yang condong pada kebenaran. Seorang penipu tidak mau ditipu. Orang yang berdusta hatinya pasti mengingkari karena ada fitrah dalam dirinya. Dan yang ketiga, ia membawa fitrah kemuliaan yang menyelimuti bagian dari tubuhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itulah yang menjaga kehormatan kita dari lahir sampai kita wafat. Hormat itu bahasa Arab asalnya, seakar dengan kata hurmah. Dari kata ini derivasinya, turunannya ada kata haram. Ada dalam fikih hukum haram. Haram itu seakar dengan kata hurmah. Diturunkan hukum haram itu, filosofinya, hikmahnya untuk menjaga anak cucu Adam itu supaya selalu tampil terhormat. Jadi haram itu asalnya bukan sekedar melarang, tapi mencegah anak cucu Adam agar tidak kehilangan kehormatannya. Mengapa mencuri itu haram? Karena saat seseorang mencuri, kehormatannya itu runtuh di hadapan Allah, hilang di hadapan manusia. Kenapa berzina itu haram? Karena saat seseorang berzina, kehormatannya itu akan hilang. Kenapa dilarang korupsi? Karena saat korupsi dilakukan, kehormatannya hilang. Hilang di hadapan Allah, runtuh di hadapan manusia. Dia kena bully, keluarganya tercela, jalan hidupnya menjadi suram. Karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim, punya sifat kasih dan sayang begitu mendalam, maka Allah tidak menginginkan hamba yang lahir mulia ini hidup dalam keadaan tercela dan pulang dalam keadaan nestapa. Itu asal filosofinya. Itulah sebabnya bila kita meriset fungsi tubuh kita sebagai manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan sifat mulia itu, dijagalah oleh Allah agar semua peran bagian tubuh kita itu selalu dilakukan dengan sifat-sifat yang mulia. Dari mulai kepala saja berpikir, kita punya ajaran husnudzon.
Bukankah itu ada dalam Al-Quran? Bukankah itu ada dalam hadis? Masuk ke mata, dijaga fungsi mata kita bukan sekedar melihat, lihat yang baik-baik. Dilarang suudzon bagi pikiran, dilarang menatap yang tidak baik. Lisan standarnya adalah standar kebaikan. Berkata yang baik, tak mampu diam. Itu bukan kata-kata mutiara. Itu petunjuk Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman kepada Allah dan akan dihisab, dievaluasi di hari kiamat, maka di antara yang dievaluasi itu bagian tubuh kita, khususnya lisan. Karena itu kata Nabi, gunakan lisanmu selalu untuk berkata yang baik agar nyaman evaluasinya bila tak mampu diam. Sampai ke ujung kaki. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itulah diantara implementasi janji Allah untuk menjaga bagian tubuh kita tetap terhormat. Lahir dalam keadaan suci, pulang dalam keadaan baik. Baik dalam konteks menjaga amanah Allah itu disebut dengan hasan. Turunannya hasanah. Sifat dalamnya husnun. Oleh karena itu kita selalu berdoa semoga perbuatan dunia kita itu selalu hasanah dan di akhirat terkonfirmasi hasanah itu. Itulah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bagaimana memandangnya hasanah, mendengarnya hasanah, bertuturnya hasanah, bekerjanya hasanah, sifat mulia. Ketika pulang itu yang menjadi pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai kebaikan yang ditetapkan Allah, dia punya poin 10. Itu yang kita sebut dengan pahala. Setiap satu kebaikan. Menjaga mata kita supaya tetap dalam amanah Allah, melihat yang baik-baik saja, diniatkan untuk ibadah kepada Allah, itu ada pahalanya, saudara. Bukan hanya sekedar sholat. Sholat itu melatih supaya bagian tubuh kita tunduk pada kuasa Allah. Sehingga saat melihat merasa diawasi Allah. Mendengar merasa didengar oleh Allah. Sehingga ketika merasa terawasi dan terdengar, kita menggunakan tubuh kita ke arah yang baik dan benar. Dan perasaan kita menghadirkan pengawasan Allah turunan dari kata hasan, hasanah. Tadi namanya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan kegiatanmu, aktivitasmu, perilakumu sebagai ibadah karena Allah. Menatap ibadah, mendengar ibadah, berbicara ibadah, dan engkau merasa ditatap, diawasi Allah sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Itu secara konseptual. Kita pertahankan itu sampai kita tutup kehidupan kita. Lahir dalam keadaan hasanun, ya, sifatnya bahkan terbaik. Di Quran surah ke-95 di ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fisiknya ahsan, perbuatannya hasanah, fitrahnya sudah ahsan. Nah, tutupnya sifat akumulasi keseluruhan disebut dengan husnun. Dalam bahasa Arab penutup akhir khatimah, digabungkan husnun dengan khatimah menjadi husnul khatimah. Itu yang menjadikan kita pulangnya tenang, enak. Karena bisa memastikan bagian tubuh kita baik. Anda berperilaku tidak baik di kantor, ketemu pimpinan kan tidak tenang. Anda berperilaku tidak baik di luar rumah, pulang ke rumah kan nggak tenang. Siswa berperilaku tidak baik, datang ke sekolah kan tidak tenang. Ya? Nah, kita berperilaku menjaga kebaikan supaya pulangnya kepada Allah tenang. Dijaga sifat mulia ujung kepala sampai ujung kaki. Saat pulang itulah jiwa kitanya tenang, pulangnya tenang, maka disifati oleh Al-Quran di surah ke-89 Al-Fajr di ayat ke-27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah misi tertinggi kita.